Ku rindu Ramadan, ada kerinduan yang dititipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama kos ya, kajian online singkat berupa pembacaan buku tafsir Jalan Lain yang saya tulis sendiri yang diterbitkan di Penerbit Wafrin. Ini kita masuk ke juz 1, menjadi manusia. Menjadi manusia adalah berkah yang tiada terkira, sekaligus mungkin beban yang tidak bisa dia jawantahkan dengan kata-kata. Ada 2 poin di sini, yaitu berkah dan beban. Apa pasal? Nah, begini ceritanya. Ketika saya membaca Quran surat Al-Baqarah, rasanya itu teratap gitu ya. Bayangkan saja ya. Kalau boleh sih ya, saat manusia pertama diciptakan, yakni siapa? Adam. Malaikat sampai protes pada Allah Azza wa Jalla. Apa tidak beban? Ya sekaligus sudah berkah ya. Bukan soal penciptaannya, tetapi tugasnya itu loh. Ya, coba disimak. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari ayat tersebut setidaknya ada 3 bagian yang nanti kita akan ulas. Tentu yang pertama tentang sindiran manusia. Ya, sindiran kepada manusia, mohon maaf. Yang kedua adalah kaitannya dengan bagaimana aktivitas atau perilaku yang bakal dilakukan manusia di bumi. Dan bagian ketiga yang paling epik ini adalah bagaimana ternyata manusia punya potensi yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu itu nanti akan menutup 2 hal yang di awal tadi, bagaimana tentang sindiran kepada manusia dan proses manusia nanti ketika ada di bumi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, manusia disindir nih, walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ucapan para malaikat ini bukan dimaksudkan untuk menentang atau memprotes Allah. Bukan pula karena dorongan dengki terhadap manusia. Ingat ya, itu bukan protes, bukan kedengkian malaikat. Ya, sebagaimana diduga oleh beberapa ulama tafsir. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyifati para malaikat. Mereka tidak pernah mendahului firman-Nya dan tidak pernah menanyakan sesuatu kepadanya yang tidak diizinkan bagi mereka untuk mengemukakannya. Jadi pertanyaan tersebut adalah izin Allah. Supaya apa? Nah, ini penting ya. Di sini dikatakan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, para malaikat, bahwa Allah akan menciptakan di bumi suatu makhluk yang menurut Qatadah, di mana pada malaikat telah mengetahui sebelumnya bahwa makhluk-makhluk tersebut gemar melakukan kerusakan, ya kan, penumpahan darah di muka bumi. Makanya tadi disebutkan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Nah, sesungguhnya kalimat ini merupakan pertanyaan untuk meminta informasi sekaligus menyampaikan informasi bahwa manusia itu bakal itu loh, 2 hal tersebut loh. Dan ini kemudian ditegaskan di Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Bahwa sebenarnya 2 hal tersebut tadi, bahwa penciptaannya itu disindir walaupun sebenarnya bukan sindiran ya. Itu lebih pada informasi. Yang kedua adalah sebuah informasi yang memang akan terjadi juga. Yang dikuatkan di Quran surat Ar-Rum ayat 41 bahwa manusia akan merusak loh, baik di darat maupun di laut, artinya dimanapun. Namun pada bagian ketiga, tadi saya bilang ya, kami sampaikan akan mengulas 3 bagian. Yang ketiga ini yang kemudian paling epik, ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab yang berbunyi yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, ini asli membuat manusia harusnya sangat bersyukur bahwa potensi keburukan yang tadi ya langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dengan kata aku maha mengetahui, aku yang paling mengetahui. Nah, dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Ya, Masya Allah, rencana besar Allah di dunia ini. Allah maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif. Betul yang tadi disampaikan oleh malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dan Allah kemudian juga memberikan sebuah pilihan yang kemudian dikuatkan dalam Quran surat Asy-Syam ayat 8 sampai ayat 10. Falhamaha fujuraha wa taqwaha wa ablaha man zakaha wa khotaba man dassaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikannya dan sesungguhnya merugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa sebenarnya manusia memang mempunyai potensi untuk fasik, untuk berbuat kecurangan, kotoran, pertumpahan darah. Tapi Allah juga akan punya satu yang kemudian nanti bisa membuat manusia itu berada dalam jalan ketakwaan. Potensi ini tadi apa? Di Quran surat Al-Baqarah lanjutannya di ayat 31 yang berbunyi yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Dan kemudian mengungkapkan kepada para malaikat, sebutkanlah nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut pendapat yang sahih Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, yakni semua zat, sifat, dan karakternya. Artinya semua nama. Ingat, saya ulangi, semua nama. Artinya apa? Memang Allah memberikan potensi otak, kecerdasan untuk bisa menghafal semua nama-nama yang nanti tentu digunakan ketika nanti sudah turun atau sudah menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Mengerikan sekali ya. Bukan mengerikan ya, amazing sekali malah ya. Masya Allah. Sungguh Allah menciptakan manusia bukan sekedar main-main. Maka bila ada manusia yang bilang aku bodoh, aku lemah banget hafalannya, aku tidak berdaya, mungkin dia lupa. Ya, kita keturunan Adam. Yang bisa apa? Menghafal semua nama-nama. Saya ulangi ya, menghafal semua nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ya. Artinya ini akan keberkahan pada kita. Ya. Memang akan mampir pada kesadaran pada manusia yang mempunyai kesadaran yang dijabarkan tadi bahwa sesungguhnya kita itu mempunyai potensi, walaupun mungkin punya potensi positif, walaupun punya potensi juga negatif. Tapi ingat, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah, maka wajiblah taat pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik pencipta. Sebagaimana Quran surat Al-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya potensi itu akan bisa mengembang, akan bisa berkembang, akan bisa kemudian menjadikan kita manusia yang menjadi manusia positif gitu kan, yang tidak kemudian berbuat kerusakan di muka bumi kalau kita mendaya gunakan, mempotensikan otak kita, mempotensikan keimanan kita yang kemudian berawal dari ayat tadi, bagaimana supaya bisa beriman pada Allah, fa'alamaha fujuhra wa taqwaha, memilih jalan ketakwaan. Karena sejatinya manusia sudah diajarkan berbagai nama-nama, itulah kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa keberkahan yang tiada terkira. Hal tersebut dititipkan pada manusia tidak lain dan tidak bukan agar manusia senantiasa ingat bahwa menjadi manusia adalah berkah luar biasa. Saya ulangi, menjadi manusia adalah berkah luar biasa asalkan memegang teguh minimal 2 tugas mulia tadi, menjadi khalifah dengan kecerdasan tadi, dengan potensi otak tadi, dan tentunya hamba Allah, Abdullah, yang memanfaatkan potensi dari pengajaran nama-nama yang sudah Allah berikan saat penciptaan. Walau bisawab, itu saja yang bisa kami sampaikan di tafsir Jalan Lain juz 1 menjadi manusia. Ketemu lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan